Oh hai, selamat datang di Geekspedia. Pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang 7 profesi SI atau IT yang pakai ngoding. Halo, selamat datang lagi di Geekspedia. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman sehat selalu. Jadi di video kita kali ini kita akan ngobrolin tentang 7 profesi IT atau SI yang saya harap teman-teman ini bisa mendapatkan wawasan dan mendapatkan inspirasi ketika kalian kuliah nanti lulusnya mau jadi apa. Jadi 7 profesi ini nanti akan saya buat menjadi beberapa kategori, yaitu kategori website, kategori mobile, kategori desktop, dan juga yang terakhir kategori operation. Jadi dari beberapa profesi ini akan saya buat per kategori supaya kalian juga tahu sebenarnya nih profesi ini tuh dia di bidangnya di development apa, kayak gitu. Oke? Jadi sebelum kita mulai obrolan kita, kalau teman-teman belum klik tombol subscribe-nya, tolong diklik yang merah di bawah dan juga klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa tahu nih kalau Geekspedia itu ada video terbaru. Oke, kalau gitu itu aja. Terima kasih. 7 profesi IT versi ngoding yang akan kita obrolin kali ini sebenarnya hanya beberapa profesi dari profesi IT yang di luaran sana. Jadi sebenarnya ada lebih dari 7 profesi ini di luaran sana, tapi kita akan bahas 7 profesi ini karena memang umum dan juga di Indonesia itu banyak profesi ini dan juga banyak dicari. Oke, jadi untuk obrolan kita, saya akan bagi beberapa kategori yang kayak tadi saya bilang. Kita ada kategori website, ada kategori mobile, kategori desktop, dan terakhir adalah operation. Jadi kita langsung aja ke yang pertama. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah kategori website. Jadi di website ini ada 3 profesi, yaitu ada front-end developer, back-end developer, dan juga yang terakhir adalah full-stack developer. Oke, jadi kita bahas dulu yang pertama, yaitu yang front-end developer. Jadi front-end developer ini dia tugas utamanya adalah membuat sebuah tampilan yang ciamik atau tampilan yang keren yang bisa dilihat langsung oleh pengguna website. Jadi contohnya kalau kalian misalkan buka website Facebook atau website apapun, entah itu Blogspot atau WordPress, yang kalian lihat itu adalah front end sebenarnya, tampilan. Jadi tugas dari seorang front end ini adalah membuat sebuah tampilan yang sebelumnya sudah didesain sama UI UX designer sehingga tampilan itu bisa kalian gunakan. Kayak contohnya kita contohin di marketplace aja, Tokopedia. Jadi di Tokopedia ini kan kalian bisa ngelihat banyak banyak tampilan, kayak tampilan produk-produknya. Misalkan kalian klik, nanti keluar deskripsi, terus ada fotonya, terus kalian bisa masukin ke keranjang. Itu adalah tugas dari seorang front-end developer. Jadi dia tuh bikin tampilan yang bisa dilihat sama pengguna dan juga bisa digunakan. Jadi kalau kalian klik-klik terus keluar efek, itu adalah tugasnya front-end developer. Jadi kalau kalian mau jadi front-end developer, kalian dari sekarang bisa mulai belajar HTML, kalian bisa belajar CSS, JavaScript, dan selanjutnya kalian bisa lanjut ke framework untuk pengenalannya. Bisa kalian pakai Bootstrap. Itu tahap awal kalau kalian mau jadi seorang front-end developer. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu back-end developer. Jadi kalau tadi front-end itu dia fokusnya ke bikin tampilan yang wow, sekarang ini lanjut ke back-end yang kerjanya itu nggak ada tampilan-tampilannya. Jadi lebih banyak ke codingan, terus codingan, front-end juga banyak codingan. Maksud saya back-end ini lebih banyak ke ngurusin bisnis prosesnya. Jadi kalau Tokopedia tadi contohnya kita bisa klik terus masukin ke keranjang, terus kita bisa lihat produknya apa aja, kita scroll terus bisa lihat harga, terus kalau diklik ada efek, itu tugasnya front-end. Tapi ketika kita kasusnya adalah kalian mau beli alat keyboard misalkan. Kalian mau beli keyboard, terus kalian klik masuk ke keranjang, ada efek cering. Nah, itu dari front end. Sedangkan data yang kalian masukkan
produk yang kalian pilih kan masuk ke keranjang, disimpan, itu adalah tugasnya dari seorang back end. Jadi dia ngurusin proses bisnisnya, penyimpanan data, pemberian data yang dibutuhkan oleh front end, itu tugasnya si back end. Jadi kalau kalian tertarik untuk jadi back end developer, kalian bisa belajar dari sekarang. Yang paling umum tuh bisa belajar PHP. Oh ya, terus kalian juga harus paham basic-basic programming kayak looping, kondisi, variable, array. Kalian harus paham itu. Dan tadi udah PHP, basic programming. Kalian bisa belajar database. Mungkin bisa dimulai dari MySQL dulu. Dari situ, itu adalah basic-basic untuk kalian menjadi seorang back-end developer. Baru selanjutnya nanti kalian bisa belajar tentang pembuatan API, gimana caranya antar sistem itu bisa ngobrol, itu lanjutannya. Tapi yang jelas kalian harus belajar PHP, dasar pemrograman, dan juga yang terakhir bisa belajar database. Itu yang kedua di kategori website, yaitu back-end developer. Oke, yang ketiga ini gabungan dari front-end dan back-end, namanya full stack. Jadi kalau kalian tertarik ke desain, terus kalian tertarik ke logika banget nih, kalian bisa menjadi seorang full stack developer. Jadi full stack itu tugasnya dua. Kalian bisa buat tampilan dan juga kalian bisa ngatur proses setelah di input atau pengelolaan datanya. Jadi kalau kalian tertarik ke tampilan, pembuatan tampilan dan juga pembuatan proses bisnis yang logika banget, kalian bisa menjadi seorang full stack developer. Apa sih yang harus kalian pelajari kalau kalian mau jadi full stack developer? Jadi kalian bisa belajar dimulainya HTML, CSS, JavaScript, PHP, terus bisa langsung loncat ke MySQL. Pokoknya 5 poin ini yang harus kalian kuasai kalau kalian mau jadi seorang full stack developer. Oke, itu kategori yang pertama. Kalau kalian mau jadi profesinya itu IT-nya ke website, yaitu ada front end, ada back end, ada full stack. Oke, selanjutnya kita bahas ke kategori yang kedua, yaitu mobile developer. Seperti yang kita tahu, mobile ini udah ya banyak banget ya, di mana-mana semua aplikasi itu hampir semuanya ada mobilenya, mulai dari Instagram, yang lagi musim itu juga TikTok, itu semuanya pakai aplikasi. Jadi kalau kalian tertarik untuk menjadi seorang mobile developer, itu luas banget lapangan pekerjaannya. Dan mobile developer ini terbagi menjadi dua. Sebenarnya ada 3. Jadi kenapa 2? 2 ini sebenarnya umumnya, karena ini penggunaan OS paling banyak di pasaran itu ada 2, yaitu ada Android dan juga ada iOS. Jadi kalian bisa pilih salah satunya. Kalian mau jadi Android developer atau jadi iOS developer atau dua-duanya. Sekarang udah bisa. Jadi saya jelasin dulu yang Android developer. Jadi kalau kalian menjadi Android developer, kalian nanti akan spesifik untuk mendevelop aplikasi khusus Android. Jadi hanya bisa berjalan di Android aja. Jadi kalau kalian mau jadi Android developer, kalian bisa mulai belajar. Sekarang itu ada namanya Kotlin, itu lebih upgrade dari Java. Kalian bisa belajar Kotlin, terus kalian juga pasti nanti banyak main dengan aplikasi yang namanya Android Studio. Jadi 2 itu aja kalian pelajari dari sekarang. Kalian coba buat aplikasi sederhana di Android. Itu kalau kalian mau jadi Android developer. Terus gimana kalau kalian mau jadi iOS developer? Oke, kita bahas juga. Jadi kalau kalian mau jadi iOS developer, kalian itu pertama dulu nih harus punya MacBook, terus harus punya iPhone. Jadi kalian development-nya itu lebih lancar. Jadi kalau kamu jadi iOS developer itu, kamu akan lebih fokus ke aplikasi yang digunakan di iPhone. Jadi makanya tadi saya bilang kamu harus punya MacBook, kamu harus punya iOS, karena ya memang itu berjalan di OS tersebut. Dan bahasa apa sih yang digunakan oleh iOS? Jadi kamu bisa belajar Swift, itu frameworknya dari Objective-C. Jadi kamu bisa belajar Swift kalau kamu mau jadi seorang iOS developer. Terus gimana kalau kalian mau belajar dua-duanya, mau bisa Android, mau bisa iOS?
itu sekarang juga udah disediain sama orang-orang yang jago di sana, udah dibuatin hybrid. Jadi ada toolsnya, itu bahasanya kalian bisa belajar pakai Flutter atau kalian bisa belajar React Native. Jadi di dua framework ini sebenarnya bukan bahasa, mereka lebih ke framework, bisa membuat aplikasi itu berjalan di dua operating system. Bisa jalan di Android, bisa jalan juga di iOS. Jadi ini keren banget memang kalau kalian menguasai bahasa tersebut, Flutter atau React Native. Jadi kalian bisa jalan di dua OS sekaligus. Kalau sekali develop bisa langsung jalan di dua. Tapi yang jelas harus ada penyesuaian. Jadi kalian bisa belajar tadi namanya React Native atau Flutter kalau kalian memang mau jadi iOS atau iOS dan Android developer, kalian bisa belajar itu. Ya, kita udah sampai ke kategori yang ketiga, yaitu desktop developer. Jadi seperti namanya, desktop application developer itu utamanya membuat aplikasi khusus ini nih, desktop. Jadi dia khususnya membuat aplikasi untuk digunakan di komputer atau di laptop. Kalau kalian tertarik mau jadi desktop developer, kalian bisa belajar yang namanya C#, bisa juga JavaScript juga bisa, ada frameworknya. Terus kalian bisa belajar Java, terus kalian bisa belajar VB.NET. Nah, itu bahasa-bahasa yang umumnya digunakan untuk mendevelop suatu aplikasi desktop. Oh ya, Python juga ada frameworknya untuk mendevelop aplikasi desktop. Jadi udah banyak, kalian bisa pilih salah satu, bisa googling dulu mau pakai yang mana. Itu kalau kalian tertarik mau jadi seorang desktop application developer. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir. Jadi dari profesi yang udah kita obrolin tadi, kira-kira ada yang membuat teman-teman excited nggak atau tertarik nggak kira-kira? Jadi tadi kan kita udah bahas front end, terus ada back end, terus ada full stack, ada mobile juga, dan desktop. Nah, dari profesi tadi ada yang bikin kalian penasaran nggak? Kalau misalkan ada, bisa komentar di kolom komentar supaya kita diskusi aja di situ. Oke? Sekarang yang terakhir yaitu di kategori operation. Jadi ada satu profesi yang namanya DevOps. Jadi DevOps itu singkatan dari Development and Operation. Jadi DevOps ini dia bukan seorang programmer yang biasanya melakukan development dari nol. Jadi DevOps ini lebih banyak tugasnya itu untuk memantau, mengelola, dan juga melakukan troubleshoot terhadap sistem yang sudah berjalan. Jadi contohnya kita kan tadi dari tadi contohnya pakai Tokopedia, jadi saya pakai Tokopedia juga. Jadi sebagai seorang DevOps, dia tuh bertanggung jawab untuk terus menjaga si Tokopedia ini tetap bisa diakses. Jadi ada 1 juta orang yang akses dan dia harus bisa memantau dan mengelola supaya sistemnya ini nggak jatuh, nggak down maksudnya, bukan jatuh. Jadi si DevOps ini nanti dia biasanya ada satu dashboard atau ya tampilan yang dipakai untuk memantau. Dia bisa ngeliat nih, oh ini trafficnya banyak banget nih, dan ada service atau API yang digunakan si Tokopedia ini yang paling berat yang mana ya, kira-kira bisa dioptimalisasi nggak ya? Nanti dia biasanya lapor ke tim yang berkaitan, oh ini ada satu service yang sebenarnya harus kita optimalisasi supaya sistem kita nggak crash gitu, nggak down. Nah, itu salah satu tugas si DevOps. Dan juga kalau misalkan ada trouble kayak sistemnya down, nah itu DevOps tugasnya buat mencari tahu dan juga melakukan fixing. Jadi mungkin dia lihat di beberapa dashboard mereka tuh nih, oh ini yang menyebabkan down nih, oh ini yang harus disetting nih di servernya, atau oh harus ada yang diganti-ganti dulu, bukan dari sisi codingnya tapi dari sisi server lagi. Nah,
Itu tugasnya si DevOps. Jadi kalau kalian mau jadi DevOps nih, kalian mulailah belajar dari sisi backend dulu. Jadi kalau kalian udah paham backend, jadi kenapa harus backend dulu? Karena kalian harus memahami dulu cara kerja backend seperti apa, cara kerja pertukaran data itu kayak gimana. Baru kalian lanjut ke oprek-oprek server, kayak misalkan kalian udah tahu backend, kalian mulai ngatur server gitu, kalian bisa beli hosting dulu. Nah itu bisa berawal dari situ. Itu basic yang harus kalian ketahui, kalian pelajari juga kalau kalian mau jadi seorang development and operation. Oke, jadi itu semua obrolan kita tentang 7 profesi IT atau SI yang pakai ngoding. Jadi saya harap video ini bisa membuka wawasan kalian, dan kalau ada profesi yang kalian bingung atau mungkin bisa jadi video saya selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Saya harap kalian mendapatkan ilmu dan semoga kalian sehat selalu. Kalau gitu, saya Agustiar undur diri. Sampai jumpa di obrolan kita yang selanjutnya. Bye!